Ya, selamat pagi, Bapak Said dan juga teman-teman. Saat ini waktu, telah menunjukkan 9:59, dan peserta baru beberapa yang hadir, sehingga untuk sebab itu mungkin kita akan izin memulai, untuk, sekitar 5 menit lagi ya Bapak dan teman-teman, sehingga mungkin teman-teman yang saat ini sudah hadir begitu ya, mungkin bisa menginfokan ke rekan-rekannya atau kawan-kawannya untuk dapat mengikuti sesi sosialisasi pada pagi hari ini, sehingga nanti, lebih luas dan teman-teman bisa menjadi perpanjangan tangan kami untuk, menginfokan terkait adanya sosialisasi program studi independen bersertifikat yang diselenggarakan oleh PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Mohon berkenan untuk menunggu sekitar 5 menit ke depan. Terima kasih, selamat pagi.
10.05 sehingga mungkin kita akan langsung memulai saja untuk sesi sosialisasi pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak Dr. M. Said Hasibuan, semoga sehat ya Bapak. Kemudian selamat pagi juga teman-teman semuanya yang telah hadir pada sesi pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih telah disilakan waktunya untuk dapat bisa mengikuti sesi sosialisasi studi independen bersertifikat yang akan diselenggarakan oleh PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Nah, teman-teman yang saat ini telah hadir pada dasarnya diperkenankan untuk mengajak teman-temannya untuk dapat bergabung pada acara sosialisasi pada pagi hari ini sehingga nanti bisa manfaat dari sosialisasi pada pagi hari ini harapannya bisa lebih luas dan teman-teman bisa menjadi perpanjangan tangan dari Mari Belajar terkhusus untuk kalau misal kita rujuk ke dalam lagi adalah dari panitia MSIB sehingga nanti pada dasarnya teman-teman mungkin bisa bermanfaat bagi teman-temannya istilahnya untuk menginfokan adanya informasi yang bermanfaat pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Ningkuliati pada pagi hari ini akan berperan sebagai MC kurang lebih selama 1 jam ke depan untuk membahas terkait sosialisasi program studi independen bersertifikat yang ditawarkan oleh PT Mari Belajar Indonesia Cerdas di angkatan 6 tahun 2024. Nah, pada acara hari ini pada dasarnya akan terdiri atas beberapa agenda, di mana agenda pertama adalah sambutan dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya yang pada pagi hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Said Hasibuan selaku Direktur MBKM Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Selamat pagi Bapak Said. Selamat pagi Mbak Ning. Sehat sih Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi yang kedua yakni sesi pemaparan program dari studi independen bersertifikat yang ditawarkan oleh PT Mari Belajar Indonesia Cerdas dan pada pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Kak Hesti. Selamat pagi Kak Hesti. Selamat pagi Kak Ning. Ya, sehat ya Kak Hesti dan tetap Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Nah, kemudian nanti setelah sesi pemaparan materi atau istilahnya program, nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan nanti setelah itu akan ada sesi penutup. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja mulai ke agenda pertama, yakni sesi sambutan yang pada pagi hari ini akan diberikan oleh Bapak Dr. Said Hasibuan, selaku Direktur MBKM Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Waktu dan screen kami persilahkan. Silakan. Terima kasih Kak Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini. Oke, terlebih dahulu kami dari Dharma Jaya mengucapkan sangat terima kasih untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Saya tadi telepon dekan untuk masih ada waktu 30 menit sebelum boarding. Saya lagi di Surabaya Mbak, jadi izin menyampaikan beberapa hal. Kegiatan MSIB salah satu studi independen yang dibuka oleh kegiatan ini merupakan kegiatan yang saya kira sangat bermanfaat. Mari belajar dalam hal ini kalau saya lihat ada beberapa aktivitas yang nanti bisa diambil oleh adik-adik, terutama dari sisi keilmuan di luar kampus. Kalau secara teoretikal mungkin kita sudah puas ya, tapi bagaimana kita melihat dari sisi industri yang membahas tentang beberapa hal kaitannya, ini kalau nggak salah di data analisis juga ya Mbak Esti ya, analisis data seperti itu kan atau apa deh? Saya sekilas baru melihat. Ya Bapak, salah satu ada data analis AI yang kami tawarkan. Oke, Mbak Ning. Nah ini sangat bermanfaat. Ketika Anda mengambil ini akan diklaim 20 SKS dan akhirnya Anda mempunyai sertifikat. Dan ini silaturahmi yang bagus ketika Anda selesai dapat sertifikat tapi belum punya sertifikat atau belum punya kolega, belum punya jejaring, itu akan sangat berat untuk mendapatkan trust dari perusahaan. Nah, kalau dengan menggunakan pintu yang seperti ini, MSIB, studi independen atau magang,
yang diselenggarakan oleh Dikti. Nah, ini peluang yang sangat besar. Jadi jangan disia-siakan adik-adik mahasiswa untuk bergabung, mengambil ilmu, bersilaturahmi. Saya yakin pada suatu saat nanti ketika Anda memberikan terbaik pada perusahaan itu, yang melamar adalah perusahaan itu sendiri. Jadi ini udah kebalik nih. Biasanya kan memang kita melamar-lamar, nah justru Mas Menteri mengendaki tunjukkan apa kepakaran kalian, bagaimana Anda bisa menyerap ilmu sebesar-besarnya, kemudian bagaimana Anda bisa berkomunikasi, bagaimana Anda bisa men-solve problem. Ini adalah poin penting yang lebih meyakinkan selain dari ijazah, dan nanti Anda mendapatkan sertifikat dan link network atau jejaring. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan ini Mbak Ning dan Mbak Esti. Saya izin baru dipanggil untuk boarding langsung ke Lampung. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Said atas sambutan yang diberikan dan semoga perjalanannya berjalan dengan lancar dan selamat sampai tujuan Bapak ya. Terima kasih telah disediakan waktunya begitu Nah, itu tadi teman-teman ya sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Said, istilahnya semoga dapat mendorong teman-teman untuk lebih semangat untuk mengikuti program studi independen bersertifikat secara khusus yang ditawarkan oleh PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Di mana ketika teman-teman mengikuti program ini, teman-teman akan mendapatkan beragam manfaat. Salah satunya tadi yang disebut oleh dengan Bapak Said, yakni adalah networking. Dan juga kesempatan untuk bisa bekerja langsung di industri. Nanti ketika teman-teman memang let's say nanti istilahnya teman-teman itu memiliki kinerja yang baik atau proses komitmen belajar yang sangat baik ditunjukkan dengan hasil yang sangat baik, maka tidak menutup kemungkinan teman-teman itu untuk bisa diterima juga bekerja di Mari Belajar. Karena pada dasarnya di Mari Belajar itu selain mengikuti program studi independen bersertifikat, nanti setelah akhir program akan ada namanya employability program yang mana dimungkinkan untuk bisa disalurkan ke beberapa mitra-mitra kami termasuk juga bagi Mari Belajar itu sendiri begitu. Nah, mumpung nih masih belum istilahnya materinya masih belum dijelaskan oleh Kak Hesti gitu ya. Nah, ini masih ramah tamah bisa dibilang begitu ya. Nah, mungkin teman-teman gitu ya saya reminder kembali untuk mungkin istilahnya pasti ya dalam satu kelas kan ada kawannya yang banyak tuh. Nah, mungkin bisa kawan-kawannya bisa diajak untuk bergabung dalam sesi sosialisasi hari ini. Mungkin bisa di-share aja tautan linknya di grup WhatsApp kelas kalian. Let's say misalkan memang ada grup kelas, nah itu mungkin tautannya bisa coba dibagikan ke dalam teman-temannya di grup WhatsApp sehingga nanti bisa memperoleh manfaat dari kegiatan hari ini. Siapa tahu begitu ya teman-teman itu melalui melakukan istilahnya menjadi perpanjangan tangan dari program Mari Belajar ini, istilahnya MSIB secara khusus di Mari Belajar ini. Nanti ke depan teman-teman istilahnya siapa tahu ini adalah membuka cakrawala dan juga jalur karir ke depan dan istilahnya teman-teman istilahnya secara nggak langsung adalah sudah memberikan jalan bagi teman-temannya untuk berkarir lebih siap dan mantap ke depan untuk lebih mudah lagi mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan begitu ya. Oke, mungkin langsung kita masuki sesi inti, yakni sesi pemaparan program studi independen bersertifikat yang akan dipaparkan oleh Kak Hesti Mediatama. Waktu dan screen saya persilahkan. Silakan Kak Hesti. Baik, terima kasih Kanis atas waktunya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hesti Mediatama. Teman-teman bisa memanggil saya Hesti. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya mengenai program magang dan studi independen Kemendikbud yang mana pada hal ini akan diadakan oleh Mari Belajar. Jadi kurang lebih pada 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai hal ini, dan untuk rekan-rekan yang tidak ataupun ingin bertanya, silakan bertanya di kolom chat, atau jika ingin mengaktifkan kameranya silakan nanti raise hand. Baik, saya izin share screen teman-teman. Oke. Oke, Kak Ning, mohon konfirmasinya. Apakah share screen saya terlihat?
Oke, aman ya teman-teman share screen-nya? Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini kita akan sosialisasi program magang dan studi independen bersertifikat angkatan 6 tahun 2024. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan Mari Belajar. Kedua, kita akan berkenalan juga mengenai program MSIB. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari apa saja persyaratan umum yang teman-teman butuhkan dan perangkat yang teman-teman butuhkan untuk mendaftar di MSIB ini. Kemudian apa saja ketentuan program yang harus teman-teman patuhi dan apa saja kerangka program dari MSIB di Mari Belajar. Kemudian posisi apa saja yang ditawarkan oleh Mari Belajar pada MSIB ini. Kemudian fasilitas program yang teman-teman akan dapatkan. Dan yang terakhir adalah kewajiban peserta program dalam mengikuti MSIB ini. Baik, kita lanjut ke agenda yang pertama, yaitu agenda perkenalan. Oke, jadi teman-teman, Mari Belajar ini adalah suatu perusahaan yang berfokus untuk peningkatan kompetisi individu dan organisasi melalui pendidikan teknologi yang berkelanjutan. Misi dari Mari Belajar adalah empowering everyone to learn. Jadi kami ingin memperdayakan setiap orang, baik itu mahasiswa, siswa, dosen, ataupun profesional pekerja. Kami mengharapkan mereka terus menjadi pembelajar seumur hidup. Alhamdulillah, di Mari Belajar, kami telah memiliki trainer yang bersertifikasi internasional, di mana sertifikasi internasional ini kebanyakan adalah dari sertifikat Microsoft. Ya. Kemudian, Mari Belajar ini sudah menjadi salah satu partner Microsoft di Indonesia dalam bidang pendidikan. Jadi, semua materi serta aplikasi yang kami gunakan kebanyakan dari Microsoft. Selain itu, Mari Belajar juga menjadi salah satu Microsoft Authorized Education Partner, yang mana kami memberikan pelatihan baik secara online maupun offline. Jadi pelatihan ini kurang lebih kami adakan 1 kali dalam 1 bulan. Dan kami juga Mari Belajar telah menjadi Microsoft Partner. Jadi di saat MSIB yang pertama, teman-teman, yaitu di tahun 2021, alhamdulillah Mari Belajar ini telah terpilih menjadi salah satu penyedia mitra penyedia untuk studi independen. Kemudian di angkatan 1 itu kami menerima kurang lebih sekitar 1.200 mahasiswa dari seluruh universitas Indonesia. Dan alhamdulillah pada saat itu kami mendapatkan penghargaan menjadi salah satu penyedia studi independen yang memiliki mahasiswa terbanyak. Kemudian pada angkatan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, alhamdulillah Mari Belajar juga masih terus dipercaya untuk menjadi salah satu penyedia mitra penyedia studi independen bersertifikat. Oke, itu kurang lebih mengenai Mari Belajar, teman-teman. Selanjutnya kita akan memahami mengenai MSIB. Jadi MSIB ataupun magang dan studi independen bersertifikat ini adalah salah satu program persiapan karir yang komprehensif yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi dengan jaminan konversi ya SKS yang diakui perguruan tinggi. Studi independen bersertifikat adalah program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi mitra dan bisa diikuti oleh mahasiswa peserta program MSIB. Studi independen ini teman-teman bisa dikonversi hingga 20 SKS dan pelaksanaan untuk studi independen bersertifikat angkatan ke-6 ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024. Dan untuk pembatasan pendaftaran studi independen bersertifikat angkatan 6 ini sebentar lagi ya, yaitu pada tanggal 15 Desember 2023.
Jadi untuk teman-teman semuanya, silakan dipersiapkan diri teman-teman. Karena waktunya tinggal 3 hari lagi. Oke, ini adalah persyaratan yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman ingin mendaftarkan diri di MSIB. Yang pertama, persyaratannya adalah mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dengan catatan kampus berada di bawah Kemendikbud, dan alhamdulillah Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya ini telah berada di bawah Kemendikbud ya. Nah, kemudian persyaratan kedua yaitu mahasiswa aktif pada jenjang D2, D3, D4, D1 atau belum yudisium serta bersedia untuk tidak yudisium dulu selama jangka waktu MSIB ini berlangsung. Dengan ketentuan pada saat mendaftar, mahasiswa tersebut berada pada semester 3 untuk mahasiswa D2 ataupun D3, sementara untuk mahasiswa D4 ataupun D1, D4 ataupun S1 minimal pada semester 5. Kemudian berkas-berkas yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, teman-teman harus memiliki CV, transkrip nilai, surat rekomendasi universitas, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, foto atau scan KTP, dan yang terakhir, jika teman-teman memiliki sertifikat pengalaman organisasi. Ini kurang lebih mengenai persyaratan umum untuk mendaftarkan diri di MSIB. Di mana pada hal ini teman-teman juga bisa melihat lebih lanjut pada website Kampus Merdeka. Nah, selanjutnya ini adalah persyaratan kepemilikan perangkat yang kami harapkan teman-teman miliki ketika teman-teman mengikuti studi independen bersertifikat. Yang pertama, teman-teman memiliki perangkat laptop ataupun komputer dengan sistem operasi Windows 10, Windows 11 atau macOS Sierra 10, 12 atau yang lebih baru. Kemudian perangkat komputer tersebut memiliki kecepatan 1,6 GHz atau yang lebih cepat. Kemudian untuk RAM-nya minimal 2 GB. Dan untuk koneksi, kami sangat berharap ini koneksi internet yang sangat memadai, minimal 5 Mbps. Selanjutnya ini adalah kerangka program studi independen bersertifikat di Mari Belajar. Yang pertama yaitu sosialisasi program, dan pada saat ini teman-teman beruntung karena kami melaksanakan sosialisasi program di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Wijaya. Kemudian setelah sosialisasi program, teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman di Mari Belajar. Kemudian pada sistem rekrutmen ini akan kami seleksi berkas-berkas teman-teman, apakah berkasnya sudah sesuai ataupun belum. Nah, kemudian jika teman-teman nanti terpilih dalam mahasiswa studi independen bersertifikat di Mari Belajar ini, teman-teman akan melaksanakan onboarding. Jadi onboarding ini adalah pengenalan kepada teman-teman semuanya mengenai studi independen bersertifikat yang akan dijalankan di Mari Belajar ini. Kemudian nanti di onboarding teman-teman juga akan berkenalan dengan mentornya dan berkenalan dengan teman-teman yang lainnya. Nah, setelah onboarding, teman-teman akan melaksanakan kuliah tahap 1. Jadi kuliah tahap 1 ini sama seperti kuliah teman-teman pada umumnya ya. Jadi kuliahnya dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 8 sampai jam 5. Nanti dalam waktu 1 minggu ini bisa jadi teman-teman hanya belajar 2 mata kuliah ataupun 3 mata kuliah. Nah, setelah teman-teman melaksanakan pembelajaran di kuliah tahap 1, nanti akan ada yang namanya ujian mid semester, di mana ujian mid semester ini adalah menguji pemahaman terhadap kuliah tahap 1 yang telah teman-teman laksanakan. Kemudian setelah ujian mid semester selesai, nanti akan ada yang namanya ujian sertifikasi tahap 1, di mana sebelum ujian sertifikasi tahap 1 ini nanti akan ada exam readiness, yaitu persiapan untuk teman-teman semuanya sebelum sertifikasi. Nanti akan kami berikan tips dan trik bagaimana teman-teman menghadapi ujian sertifikasi ini. Dan alhamdulillah di angkatan kemarin, angkatan keempat, ini kami telah meluluskan sebanyak 70% mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi Microsoft.
angkatan kelima ini saya belum bisa tahu karena belum diakumulasikan dan ini masih berjalan untuk ujian sertifikasinya. Dan semoga untuk teman-teman yang mendaftar di studi independen Mari Belajar, teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi Microsoft. Nah, kemudian setelah ujian sertifikasi Microsoft, teman-teman akan melaksanakan yang namanya Capstone Project. Di mana Capstone Project ini nanti teman-teman akan digabungkan dengan teman-teman lainnya. Satu kelompok nanti akan ada berisi 4 orang. Kemudian 4 orang ini akan menyelesaikan project yang telah diberikan oleh pihak Mari Belajar. Nah, kemudian setelah itu teman-teman selanjutnya melaksanakan kuliah tahap 2. Nah, setelah kuliah tahap 2, nanti teman-teman akan melaksanakan juga ujian akhir semester, yaitu menguji pemahaman teman-teman mengenai kuliah tahap 2 tersebut. Setelah itu akan ada lagi yang namanya ujian sertifikasi tahap 2, di mana ini ujian sertifikasinya untuk teman-teman yang telah mendaftar di Mari Belajar. Nah, kemudian setelah itu akan ada yang namanya Capstone Project Virtual Exhibition. Jadi di sini dari pelaksanaan Capstone Project, ini nanti diberikan project-nya, kemudian sambil berlangsung kuliah tahap 2, teman-teman akan melaksanakan Capstone Project-nya, dan di akhir di sini nanti Capstone Project Virtual Exhibition, nanti teman-teman akan memamerkan project yang teman-teman telah buat. Dan nanti proyek tersebut akan dinilai oleh mentor-mentor dan kemudian nanti akan diambil 10 kelompok terbaik untuk masuk ke dalam final capstone project. Di final capstone project nanti akan dinilai kembali dan akan diambil 3 kelompok untuk mendapatkan reward dari kami. Dan kemudian akan dilaksanakan proses penilaian untuk 10 kelompok tersebut. Nanti akan dipilih 3 kelompok terbaiknya, dan pada kelulusan program akan kami umumkan tentang 3 kelompok terbaik tersebut. Selain 3 kelompok terbaik tersebut yang akan mendapatkan reward kurang lebih 30 juta rupiah, kami juga akan memberikan sertifikasi kelulusan dan mengumumkan mahasiswa ataupun menti siapa saja yang terbaik dalam setiap jalur pembelajarannya. Nah, setelah teman-teman lulus dari program studi independen bersertifikat di Mari Belajar, teman-teman berkesempatan untuk mengikuti employability program, di mana employability program ini adalah salah satu program untuk penyaluran kerja teman-teman untuk kami salurkan kepada hiring partner Mari Belajar. Kurang lebih ini mengenai kerangka program studi independen bersertifikat yang ada di Mari Belajar. Selanjutnya, ini adalah posisi yang kami tawarkan untuk teman-teman semuanya jika teman-teman mendaftar di studi independen bersertifikat Mari Belajar. Yang pertama, ada yang namanya AI Data Analyst. Untuk AI Data Analyst ini kami akan menampung ataupun kami akan menampung 100 peserta. Kemudian untuk yang Microsoft Platform Developer dan Microsoft Data Engineer, kami akan mengambil 50 peserta. Jadi kurang lebih untuk studi independen bersertifikat angkatan 6 ini, PT Mari Belajar akan mengambil ataupun menerima kurang lebih 200 mahasiswa. Nah, selanjutnya ini adalah yang teman-teman akan pelajari jika teman-teman memilih Microsoft Web dan Mobile Developer. Yang pertama, teman-teman akan belajar mengenai pemrograman dasar, bahasa-bahasa dasarnya. Kemudian teman-teman akan membuat yang namanya aplikasi web. Teman-teman juga akan membuat yang namanya aplikasi dengan Power Platform. Selanjutnya, teman-teman akan belajar yang namanya Azure Fundamental. Selain technical skill yang telah saya sebutkan, teman-teman juga berkesempatan untuk mempelajari yang namanya soft skill. Di sini soft skill-nya teman-teman akan belajar yang namanya kreativitas dan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, teman-teman akan belajar mengenai manajemen proyek dan teknologi informasi. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman akan digabungkan dengan teman-teman lainnya untuk menyelesaikan yang namanya capstone project.
Selanjutnya, untuk teman-teman yang memilih Microsoft Data Engineer, teman-teman akan belajar mengenai basis data relasional, yaitu SQL. Teman-teman akan belajar dari dasar. Apa itu basis data, bagaimana membuat basis data, kemudian mengelolanya. Selain SQL, teman-teman juga akan mempelajari yang namanya NoSQL, yaitu basis data non-relasional. Sama seperti basis data relasional, teman-teman akan belajar mengenai bagaimana kerangka NoSQL, kemudian teman-teman juga akan mempelajari mengelola data pada database NoSQL. Kemudian selanjutnya teman-teman akan belajar yang namanya data fundamental. Teman-teman akan mempelajari apa itu data dan sebagainya macamnya. Dan kemudian teman-teman akan mempelajari cloud yang ada di Microsoft, yaitu namanya Azure. Jadi teman-teman akan mempelajari tentang dasar-dasar apa saja yang ada di Azure. Nah, sama seperti sebelumnya, teman-teman juga belajar mengenai soft skill, yaitu kreativitas berpikir dan manajemen proyek dan teknologi informasi. Dan teman-teman yang memilih Microsoft Data Engineer juga teman-teman akan berkolaborasi dan mengerjakan capstone project. Selanjutnya, untuk teman-teman yang memilih data analis dan AI, teman-teman akan mempelajari mengenai AI engineering. Nanti teman-teman akan mengetahui dasar data AI, kemudian bagaimana membuatnya. Nah, kemudian teman-teman juga akan mempelajari tentang data analisis, di mana data analisisnya dengan Python. Nah, kemudian setelah menganalisis datanya, teman-teman juga akan memvisualisasi datanya dengan Power BI. Nah, selanjutnya teman-teman juga akan mempelajari tentang dasar-dasar data itu apa saja. Nah, itu adalah technical skill yang akan teman-teman pelajari jika teman-teman memilih data analis. Yang pertama ada AI engineer, visual data dengan Power BI, data fundamental, kemudian data analis dengan Python. Kemudian teman-teman juga akan mempelajari untuk yang data analis dan AI ini akan mempelajari soft skill-nya juga, sama seperti dua yang lainnya ya. Teman-teman akan mempelajari yaitu kreativitas dan berpikir kritis, dan manajemen proyek dan teknologi informasi. Nah, kemudian yang data analis dan AI ini juga akan berkolaborasi dan mengerjakan capstone project. Nah, kurang lebih jika teman-teman memilih salah satu posisi ini, teman-teman akan bisa mendapatkan bobot secara keseluruhan yaitu 20 SKS. Dengan rinciannya bisa teman-teman baca sendiri di layar. Oke, ini adalah kurang lebih apa yang akan teman-teman dapatkan sesuai dengan posisi yang teman-teman pilih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai capaian profil lulusan ataupun CPL jika teman-teman memilih Microsoft Web dan Mobile Developer. Yang pertama, yaitu yang pemrograman dasar. Jadi untuk pemrograman dasar ini kami berharap teman-teman nanti setelah mempelajarinya, teman-teman paham tentang dasar pengembangan web dan pembuatan user interface dan API. Kemudian untuk pengembangan aplikasi, setelah mempelajarinya, kami berharap teman-teman mampu memahami konsep pengembangan web dan penyebaran aplikasi yang dikembangkan dengan cloud computing. Kemudian untuk mata kuliah pengembangan aplikasi dengan Power Platform, kami berharap setelah menyelesaikan materi ini, teman-teman memahami pengetahuan dalam membangun solusi bisnis dengan Microsoft Power Platform berupa platform web dan mobile. Yang keempat, Azure Fundamental. Kami berharap setelah mempelajari materi Azure ini, teman-teman memahami konsep cloud computing untuk melakukan deploy aplikasi dan pemantauan. Nah, kemudian selanjutnya ketika teman-teman telah mempelajari yang namanya kreativitas dan berpikir kritis, kami berharap teman-teman mampu memahami cara berpikir secara terstruktur dan menjalankan proses bisnis. Selanjutnya untuk yang manajemen proyek dan teknologi informasi, kami berharap teman-teman mengetahui dasar-dasar proyek teknologi informasi, mengimplementasikan tata kelola pelaksanaan proyek, dan mengamankan manajemen proyek. Dan yang terakhir untuk yang sistem proyek, kami berharap teman-teman bisa merancang dan menerapkan solusi bisnis berdasarkan permasalahan yang dipilih. Ini kurang lebih capaian profil lulusan untuk Microsoft Web dan Mobile Developer. Selanjutnya, CPL untuk Microsoft Data Engineer. Yang pertama, jika teman-teman
telah mempelajari basis data relasional. Teman-teman kami berharap teman-teman sudah bisa memahami konsep pembuatan dan pengolahan basis data. Kemudian untuk materi basis data non-relasional, kami berharap teman-teman telah bisa memahami konsep pembuatan data non-relasional dan pengelolaannya. Kemudian untuk data fundamental, kami berharap teman-teman bisa mampu mengaplikasikan konsep-konsep data dalam lingkungan teknologi informasi. Kemudian untuk yang Azure fundamental, kami berharap teman-teman bisa mengetahui nanti konsep cloud computing untuk pengelolaan data. Kemudian untuk yang kreativitas dan berpikir kritis, kami berharap teman-teman paham untuk cara berpikir secara struktur dalam menjalankan proses bisnis. Materi ke-6 tentang manajemen proyek dan teknologi informasi. Kami berharap setelah mempelajari ini, teman-teman mampu mengetahui dasar-dasar teknologi informasi, mengimplementasikan tata kelola pelaksanaan proyek, dan mengamankan manajemen proyek. Dan terakhir, capstone project. Kami berharap di capstone project ini teman-teman bisa terlibat menyelesaikan proyeknya dan teman-teman mampu merancang dan menerapkan solusi bisnis berdasarkan permasalahan yang teman-teman pilih. Terakhir untuk CPL, data analis dan AI. Untuk AI engineer, kami berharap setelah teman-teman mempelajari AI engineer, teman-teman paham mengenai konsep-konsep fundamental AI serta penerapan teknik-teknik AI yang ada dalam ekosistem Azure sampai dengan penerapan generatif AI. Kemudian untuk yang visualisasi data Power BI, visualisasi data dengan Power BI, kami berharap teman-teman bisa menyiapkan, kemudian memodelkan, dan memvisualisasikan data menjadi informasi yang berguna. Kemudian untuk data fundamental, kami berharap setelah teman-teman mempelajari data fundamental, teman-teman bisa mengaplikasikan konsep-konsep data dalam lingkungan teknologi informasi. Selanjutnya, untuk data analisis dengan Python. Setelah mempelajari ini, kami berharap teman-teman bisa menganalisis dan memvisualisasikan data menggunakan bahasa program Python. Selanjutnya untuk materi yang kreativitas dan berpikir kritis, kami berharap teman-teman bisa memahami cara berpikir secara terstruktur dalam menjalankan proses bisnis. Untuk materi manajemen proyek dan teknologi informasi, kami berharap nanti setelah teman-teman belajar ini, teman-teman mampu mengetahui dasar-dasar proyek teknologi informasi, mengimplementasikan tata kelola pelaksanaan proyek, dan mengamankan manajemen proyek. Yang terakhir, untuk yang capstone project, kami juga berharap teman-teman bisa berkolaborasi aktif dan mengerjakan dengan baik capstone project, dan teman-teman mampu merancang dan menerapkan solusi bisnis berdasarkan permasalahan yang dipilih. Itu kurang lebih mengenai CPL dari Microsoft Developer, kemudian data engineer, dan data analis dan AI. Nah, ini adalah fasilitas program yang teman-teman dapatkan apabila teman-teman nanti mendaftar di Mari Belajar. Yang pertama, nanti teman-teman akan diajari oleh mentor yang bersertifikat internasional. Kemudian, yang kedua, teman-teman bisa mengkonversikan yang telah teman-teman pelajari ke 20 SKS. Kemudian, teman-teman mendapatkan sertifikat keikutsertaan program. Kemudian, teman-teman dapatkan kalender akademik, kemudian RKPS, akun Microsoft 365, akun MOC gratis, yaitu Mari Belajar Learn dan Microsoft Learn. Teman-teman juga bisa explore menggunakan Azure Lab Course bagi nanti kursus terkaitnya. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan SKPI kalau misalnya teman-teman memerlukan. Kemudian ini yang paling menggiurkan nih, teman-teman akan mendapatkan reward capstone project dengan total beasiswa kurang lebih 30 juta rupiah. Dan fasilitas terakhir yang sangat menggiurkan adalah teman-teman berkesempatan mengikuti sertifikasi internasional Microsoft senilai jutaan rupiah. Ini kurang lebih adalah fasilitas program yang akan teman-teman dapatkan di Mari Belajar. Jadi kurang lebih nanti teman-teman akan mendapatkan 11 fasilitas. Oke, selanjutnya ini adalah
kewajiban teman-teman ketika teman-teman mengikuti studi independen di Mari Belajar. Yang pertama, kami berharap teman-teman bisa menjalankan program ini secara full time atau secara penuh. Kemudian teman-teman berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan program MSIB hingga selesai. Selanjutnya, kami berharap teman-teman bisa mengisi logbook harian atau mingguan yang ada di website Kampus Merdeka. Kemudian kami sangat berharap teman-teman bisa hadir dengan minimal 50% dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, kami berharap teman-teman bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh mentor sesuai dengan batas yang telah diberikan. Kemudian teman-teman juga bisa berpartisipasi aktif pada program yang dipilih. Kemudian untuk mahasiswa, kemudian untuk teman-teman yang mengikuti studi independen, wajib menyalakan kamera ketika mengikuti perkuliahan. Dan untuk kewajiban terakhir, kami berharap teman-teman bisa mengikuti semua jadwal, baik itu UTS, UAS, maupun sertifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ini adalah kurang lebih kewajiban peserta program yang teman-teman harus laksanakan. Nah, selanjutnya ini ada pendaftaran dan grup WhatsApp kandidat Mari Belajar Studi Independen Magang Bersertifikat Studi Independen Bersertifikat Angkatan ke-6. Silakan teman-teman scan. Oke, selanjutnya teman-teman, ini dari kami, Mari Belajar, kami memiliki program yaitu Rival Agency. Jadi Rival Agency ini adalah salah satu program di mana kami program untuk teman-teman semuanya yang berkesempatan untuk mendapatkan sertifikasi Microsoft, kemudian Mari Belajar Passion Dash, e-money sebesar Rp300.000 dan peluang aktualisasi diri. Jadi langkahnya ini sangat mudah teman-teman. Nanti silakan teman-teman daftarkan diri melalui form di sini. Kemudian nanti teman-teman ajak teman-teman yang belum daftar. Nah, kurang lebih itu kalau nggak salah daftar ngajak teman 10 nih. Minimal 10 mahasiswa. Nanti teman-teman akan mendapatkan reward yang telah saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan. Silakan teman-teman jika ingin ada yang dipertanyakan, silakan. Saya kembalikan ke Kak Ning. Halo Kak Ning. Ya, oke. Terima Apakah kasih, ada yang Kak bertanya? Hesti. Oke, terima kasih Asi atas paparannya. Nah, teman-teman kita memasuki sesi Q&A atau question and answer. Silakan teman-teman bagi yang istilahnya ada tadi yang kurang jelas atau pengen ada something yang pengen digali lebih dalam, feel free to ask us gitu ya. Bisa melalui kolom chat ataupun juga bisa menggunakan fitur raise hand dan kemudian nanti bisa menggunakan fitur mikrofonnya biar lebih interaktif dengan Kak Hesti atau lebih spesifik mungkin untuk dengan Mari Belajar gitu ya. Nah, sembari menunggu teman-teman barangkali gitu ya untuk memikirkan oke Kak Hesti mungkin bisa di stop sharing dulu Kak Hesti. Ya, sepertinya tadi kalau untuk yang referral programnya mungkin kurang tepat ya. Untuk yang student itu sebentar saya izin share dulu ya. Sepertinya Kak Hesti tadi salah pakai salah pakai slide gitu ya. Kalau tadi sebelumnya itu kalau tadi kan referral agensinya itu kan itu tadi harusnya untuk dosen ya. Kalau untuk teman-teman mahasiswa yang ini ya teman-teman ya.
Nah, ini teman-teman, apabila teman-teman nanti istilahnya, mendaftar dari program MSIB di Mari Belajar gitu ya, even kalian itu masih belum, merupakan peserta program MSIB, teman-teman bisa mengikuti program Member Get Member. Nah, kalau saat ini kan pada dasarnya, kalau yang masih stay, masih beberapa aja ya yang bergabung pada sesi ini. Nah, itu mungkin pada dasarnya bisa menjadi peluang bagi teman-teman untuk bisa menjadi, Member Get Member. Dalam artian nanti teman-teman daftar program MSIB di Mari Belajar, kemudian nanti teman-teman ngajak kawan-kawannya untuk bisa, ikutan daftar juga di MSIB. Nah, nanti caranya gimana gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa, bisa ngajak kawan-kawannya itu untuk, ketika udah mendaftar di Mari Belajar, nanti minta screenshot-nya, kemudian nanti teman-teman yang laporin. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa dapetin, e-money Rp250.000 bagi teman-teman yang mengikuti program, Member Get Member ini. Nanti istilahnya, ketika semuanya, berperan aktif di sini, istilahnya kita bisa lihat istilahnya teman-teman itu belum menjadi, part of, program dari Mari Belajar udah dapat, istilahnya keuntungan. Apalagi teman-teman nanti ikutan program di MSIB-nya Mari Belajar. A lot of facilities yang akan teman-teman bisa terima, kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa, ikutin Member Get Member. Nah, itu tadi untuk tautan-tautan penting seperti presensi, kemudian pendaftaran, referral program ini nanti teman-teman bisa, tautannya bisa akses di sana tadi ya, yang ada di chat. Tadi saya sudah bagikan tautannya untuk, program MSIB-nya gitu, dan termasuk juga grup WhatsApp-nya. Nah, itu tadi tautan-tautannya sudah saya bagikan ya. Jadi nanti teman-teman ngajak aja kawan-kawannya itu 10 orang gitu, untuk ikutan Member Get Member gitu. Kemudian nanti dapetin Rp250.000 lumayan buat istilahnya mungkin hangout sama kawan atau mungkin traktir pacar gitu ya. Oke, silahkan teman-teman apabila ada pertanyaan, tadi kayaknya ada yang mau ngetik deh, tapi kayaknya nggak jadi ya. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Nah, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, boleh nggak teman-teman, bisa open cam sebentar, kita lakukan dokumentasi bersama, bahwa istilahnya pada pagi hari ini kita telah melakukan sesi, sosialisasi program MSIB, bagi kawan-kawan di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Yuk mungkin bisa open cam sebentar, dan apabila nanti teman-teman mungkin dalam sesi ini masih malu ya dalam hal mengajukan pertanyaan, feel free untuk, nanya, di grup ataupun nanti kalau misalkan mau PM juga boleh. Nanti di sana, teman-teman tinggal identifikasi aja yang admin, nah itu berarti adalah tim internal dari Mari Belajar, so bisa ditanya-tanya terkait program ini. Aku tunggu ya, teman-teman yang lain. Aku nggak tahu GGG ini, kayaknya dia males ngetik namanya Saha gitu kan. Nah, mungkin GGG nih bisa open cam atau siapa lagi nih, Kak Intan sama Kak Asmaranti. Aduh, Kak GGG-nya saya mention langsung keluar ya. Oke, bentar ya. Bentar Kak Iqbal ya, sembari nunggu yang lainnya. Oke. Kayaknya pada live chat deh, pada malu-malu di kayaknya kawan-kawan dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya ini. Oke, kalau gitu, oke, Kak Arya, terima kasih Kak Arya udah open cam. Oke, mungkin karena kita sedikit, saya pengen together mode aja ya, biar mungkin kita berjauhan, tapi kita seolah berdekatan ya. Kita mungkin, saya atur set scene-nya di taman dulu ya. Oke, teman-teman, Kak Arya dan juga Kak Gibal mungkin bisa menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama ya dalam hitungan ketiga, termasuk juga Kak Hesti. Oke, 1, 2, 3, silahkan. Oke, sekali lagi ya teman-teman, saya ubah scene-nya dulu. Oke, wait. Which one? Oke, change scene. Oke, silahkan kawan-kawan bisa hadap kameranya masing-masing dan senyum bersama kembali dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silahkan.
Oke, baik teman-teman, nggak terasa ya, hampir 1 jam kita bersama sama teman-teman, namun sepertinya masih malu-malu ya untuk mengajukan pertanyaan. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen nanya-nanya secara in private, boleh banget, nanti chat aja Mari Belajar gitu ya. Dan kami tunggu teman-teman take action after this event adalah teman-teman adalah join bersama Mari Belajar karena beragam manfaat yang kami coba tawarkan. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sesi pada pagi hari ini. Terima kasih Kak Hesti atas paparannya. Terima kasih juga atas teman-teman atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih teman-teman semuanya.